Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Eka Pratiwi, mahasiswa IAI Al-Qolam Gonang Legi Malang, Prodi Bahasa Inggris semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran pendidikan di Indonesia untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pengantar pendidikan yang diampu oleh Bapak Wildan Hakim, SSI, MPD. Oke, yang pertama, sebelum kita membahas aliran-aliran pendidikan, perlu diketahui, apa sih pengertian pendidikan itu? Pendidikan memiliki tujuan secara umum, ialah untuk mencerdaskan umat manusia melalui pendidikan manusia yang diharapkan menjadi individu yang baik. Definisi dari pendidikan tersendiri itu usaha yang dilakukan dengan sadar dan terencana melalui pendidikan formal atau non-formal. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan ialah proses pengubahan sikap dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik. Pendidikan pada era modern saat ini sangat diperlukan. Bahkan pemerintah pun menetapkan wajib belajar 12 tahun sampai SMA. Oke. Dan selanjutnya akan berlanjut pada pengertian aliran pendidikan. Pengertian aliran pendidikan. Seiring dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, pendidikan memiliki beragam di setiap tempat, sehingga menimbulkan beberapa pemikiran yang dianggap sebagai penyesuaian proses pendidikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Maka banyak teori yang bermula dari pemikiran tersebut sehingga bermunculan berbagai macam aliran pendidikan. Berikut ini akan saya jelaskan beberapa aliran pendidikan. Yang pertama, aliran nativisme. Yang kedua, aliran empirisme. Dan yang ketiga, aliran naturalisme. Yang keempat, aliran konvergensi. Yang terakhir, aliran esensialisme. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang aliran nativisme. Aliran nativisme merupakan bawaan dari lahir. Aliran ini berpandangan bahwa faktor lingkungan atau pengalaman tidak berpengaruh penting dalam proses pendidikan anak. Aliran ini, keberhasilan anak itu ditentukan oleh individunya sendiri. Contohnya kayak gini. Anak ini lahir dan tingkat kepintarannya itu sesuai dengan orang tua mereka, sesuai dengan ayah mereka, sesuai dengan ibu mereka. Dan yang kedua, aliran empirisme. Aliran empirisme berpandang bahwa pengalaman adalah faktor luar yang paling berpengaruh penting dalam proses pendidikan anak. Dan faktor keturunan tidak dipentingkan sama sekali. Pengalaman diperoleh anak melalui hubungan dengan lingkungan. Jadi kebalikan dari aliran nativisme. Kalau aliran empirisme ini, faktor keturunan itu tidak diperlukan. Jadi terserah ayahnya pintar, ibunya pintar, ataupun ayahnya agak kurang pintar atau ibunya kurang pintar. Tetapi aliran empirisme ini berpendapat bahwa kepintaran seseorang anak bisa diukur dari lingkungannya, kehidupan sosialnya, alamnya, dan budayanya. Dan yang ketiga, dan sekarang aliran naturalisme. Naturalisme berpendapat bahwa anak yang dilahirkan di dunia ini memiliki pembawaan baik, namun pengaruh tersebut akan rusak karena pengaruh lingkungan. Jadi, setiap anak yang lahir di dunia ini itu pembawaannya baik, tetapi dapat rusak karena faktor lingkungan. Lingkungannya kurang baik, lingkungannya kurang pendidikan, lingkungannya tidak mendukung pendidikan, atau lingkungannya, dan masih banyak lagi.
Dan yang keempat, aliran konvergensi. Aliran konvergensi pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat memahami tumbuh kembang manusia, karena aliran ini merupakan perpaduan dari aliran nativisme dan aliran empirisme. Jadi, aliran ini menggunakan dua pendapat. Menggunakan nativisme yang kepintaran itu diukur dari orang tuanya tadi, dan yang kedua aliran empirisme. Kepintaran bisa didapatkan, pendidikan itu bisa didapatkan dari lingkungan hidup, sosial, terus budaya gitu. Jadi dua-duanya, bisa dari orang tua, bisa dari lingkungan hidup. Dan yang kelima ialah aliran progresivisme. Aliran ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekan ataupun masalah-masalah yang bersifat mengancam dirinya. Dan yang terakhir adalah aliran esensialisme. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Jadi aliran ini menurut ajaran contohnya kayak nenek moyang sudah ada sejak dulu. Jadi kita tinggal mengikutinya saja. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.